Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, masih di Animatik Channel. Ayo berkenalan dengan matematika. Tak kenal maka tak sayang, di Animatik kenal matematik. Ya, pada video kali ini masih bangun ruang sisi lengkung, tetapi bangun yang kedua yaitu kerucut. Pada video kemarin kita sudah membahas mengenai bangun ruang berupa tabung. Hari ini kita mau membahas mengenai kerucut di bagian yang pertama, yaitu mengenai luas permukaan kerucut. Ya, langsung saja kita simak pembahasan mengenai luas permukaan kerucut. Perhatikan slide berikut. Di sini definisi kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Nah, kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Ya, selanjutnya di sini benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut. Contohnya adalah ada topi petani. Nah, topi petani ini menyerupai bentuk kerucut. Kemudian contoh yang lain di sini ada kon es krim. Ya, ini juga bentuknya menyerupai kerucut. Contoh yang lain ada juga yang sering kita lihat, yaitu topi ulang tahun. Ya, di sini bentuknya juga menyerupai kerucut. Nah, itulah contoh-contoh benda yang menyerupai kerucut. Sekarang kita bahas mengenai unsur-unsur yang ada di kerucut. Ya, tampak gambar kerucut. Unsur-unsurnya diantaranya yang pertama, daerah lingkaran L yang merupakan alas kerucut. Kemudian unsur yang kedua, juring ABC merupakan selimut kerucut. Yang ketiga, R merupakan jari-jari kerucut. Yang keempat, titik A merupakan titik puncak kerucut. Lanjut, panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jarinya adalah R. Yang selanjutnya, AB dan AC disebut dengan garis lukis kerucut, disimbolkan oleh huruf S, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini merupakan teorema Pitagoras. Unsur-unsur selanjutnya ialah T. T di sini merupakan tinggi kerucut. Nah, inilah unsur-unsur yang ada di dalam kerucut. Selanjutnya kita akan mencari terlebih dahulu juring ABC. Seperti kelas 8, untuk mencari juring ABC telah kita pelajari, namun kita bahas ulang di sini bahwa luas juring ABC itu sama dengan panjang busur BC dibagi keliling lingkaran S. Ya, karena jari-jarinya adalah S, maka disebut lingkaran S di sini. Kemudian dikali luas lingkaran S. Ya, perhatikan unsur-unsur tadi yang telah dibicarakan bahwa
panjang BC itu sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Sehingga panjang busur BC kita ganti dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R, yaitu 2πr. Lanjut kita substitusikan, di mana luas lingkaran S itu berarti rumusnya adalah PS pangkat 2. Untuk kelilingnya, karena jari-jarinya adalah S, maka keliling lingkaran S-nya adalah 2PS. Ya, dari pembahasan tersebut kita substitusikan bahwa luas juring ABC sama dengan 2πr dibagi keliling lingkaran S-nya menjadi 2PS dikali luas lingkaran S-nya ialah PS pangkat 2. Ya, selanjutnya 2 dibagi 2 adalah 1, Pi dibagi Pi-nya 1, maka rumus luas juring ABC sama dengan PRS. Kita ingat-ingat ya. Dari pembahasan tersebut kita perhatikan kemari gambar di samping merupakan jaring-jaring kerucut. Dengan jari-jarinya adalah R dan tingginya adalah T. Karena luas permukaan kerucut sama dengan luas jaring-jaring kerucut, maka bisa kita cari luas permukaannya, yaitu L-nya adalah luas permukaan kerucut akan sama dengan luas jaring-jaring kerucut sama dengan terlihat pada gambar jaring-jaring kerucut itu terdiri dari luas lingkaran ditambah luas juring ABC. Luas lingkarannya adalah PR pangkat 2. Ditambah tadi luas juringnya adalah PRS. Dari keduanya kita faktorkan sehingga L sama dengan PR dikalikan oleh R ditambah S. Nah, inilah rumus luas permukaan kerucut, di mana S-nya sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, penjelasan tersebut kita coba aplikasikan ke contoh soal yang diberikan sebagai berikut. Contoh soal yang pertama, soalnya adalah hitung luas permukaan kerucut berikut. Perhatikan pada gambar. Di sini diketahuinya adalah diameter kerucutnya sama dengan 16 cm. Sehingga jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 8 cm. Kemudian pada gambar juga di situ diketahui T-nya yaitu 15 cm. Pertanyaannya adalah berapa luas permukaan kerucut tersebut? Yuk, kita jawab bersama ya. Di sini rumus luas permukaannya adalah pi R dikalikan oleh R tambah S. Ya, di sini ada S yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Maka sebelum mengerjakan luas permukaan, kita cari dulu S-nya. S-nya adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Sama dengan akar dari R-nya adalah 8, T-nya 15. 8 dikuadratkan 64 ditambah 15 kuadrat adalah 225. Maka hasilnya adalah akar dari 289 yaitu 17. Panjang garis pelukisnya telah kita temukan yaitu 17, maka L-nya sama dengan pi dikali jari-jarinya 8. Kemudian kita masukkan nilai S-nya yaitu 17. Sehingga 8 ditambah 17 adalah 25. 25 dikali 8 dikali pi hasilnya 200 pi. Kesimpulannya, jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah
200 pi dengan satuannya cm persegi. Kemudian diberikan lagi contoh soal yang kedua. Pertanyaannya adalah, hitung garis pelukis kerucut dengan luas permukaannya adalah 528 cm persegi dan jari-jarinya 12 cm. Di mana pendekatan pi yang digunakan adalah 22/7. Dari soal tersebut bisa kita tuliskan bahwa diketahui luas permukaannya sama dengan 528 cm persegi dan jari-jarinya adalah 12 cm. Dengan pendekatan pi yang digunakan adalah 22/7. Yang ditanyakan adalah panjang garis pelukisnya. Kita jawab bersama. Kita tuliskan kembali, luas permukaannya adalah pi r dikalikan oleh r ditambah s. Kita substitusikan, L-nya adalah 528, kemudian pi-nya 22/7 dikali R-nya 12, kemudian dalam kurung 12 ditambah S. 528 dibagi 12 dikali 7/22 sama dengan 12 ditambah S. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 22 bagi 22 1. 528 dibagi 22 adalah 24. Sehingga 12 ditambah S sama dengan 24 dikali 7 dibagi 12 adalah 14. Sehingga S sama dengan 14 kurangi 12. S-nya sama dengan adalah 2. Kesimpulannya jadi garis pelukis kerucutnya adalah 2 cm. Ya, dua contoh soal tersebut mudah-mudahan dapat membantu kalian memahami mengenai luas permukaan kerucut. Ya, tetap di Animatic Channel, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.